What's up boys? Jadi hari ini kita kembali lagi dengan laptop review nih boys. Kali ini mau kita review yaitu laptop dari Razer Blade 2017. Razer sendiri itu yang merupakan brand yang awal mulanya itu berasal dari produksi ya gaming viral seperti mouse atau misalkan keyboard, udah terkenal banget. Nah sekarang yang kita punya hari ini yaitu laptopnya nih. Nah kita intinya penasaran aja sih, ya memang Razer itu karena udah brand yang bener-bener fokus di gaming. Kita penasaran sebenarnya laptopnya tuh sekuat apa sih dipakai gaming, dan ya memang kita mau cari tahu aja sebenarnya bagus apa enggak lah gaming laptop dari Razer ini. Nah ini sedikit spesifikasinya aja dulu ngomongin. Di sini untuk prosesornya udah pakai i7 7700HQ. Untuk GPU-nya sendiri udah pakai GTX 1060 yang 6GB nih. Jadi ya harusnya buat gaming sih udah mantap. Udah gitu di sini RAM-nya sendiri udah ada 16GB. Di sini juga udah pakai SSD nih 512GB. Udah gitu layarnya di sini layarnya yang 14 inch, udah Full HD, udah pakai IPS juga. Jadi harusnya experience-nya udah mantap. Udah gitu di sini juga udah dapat Windows nih, udah dapat Windows Ori. Jadi ya udah nggak repot lagi lah, langsung main. Jadi kira-kira untuk spesifikasinya ya gitu aja. Sekarang kita mulai unboxing-nya. Nah, sekarang di sini kotaknya. Kita buka dulu. Nah, ini kotak luarnya, ini kotak laptopnya di dalam. Bisa dilihat dulu. Ya, nah ini dia. Dari kotaknya bisa dilihat benar-benar premium ya, ditujukan kepada customer yang memang mencari produk premium. Nah, kita lihat, kita buka kotaknya. Di sini unit laptopnya nih. Nah ini dia, Razer Blade. Samping dulu, kita lihat ada apa aja isinya. Di sini ada, nah ini merupakan power brick-nya nih. Buka dulu. Nah di sini power cord sama power brick-nya di sini. Dari power brick-nya sendiri ada desainnya di sini. Bisa lihat ada logo Razer-nya. Berasa premium lah. Itu di sini ya, ini pasti isinya manual dan buku-buku lainnya. Sisanya udah nggak ada apa-apa sih di dalam. Taruh samping dulu. Kita fokus ke unitnya. Nah ini bisa dilihat dari desainnya, di sini udah pakai metal semua di sini, jadi bener-bener metal unibody gitu. Jadi dia satu kesatuan part-partnya di sini. Terus bener-bener desainnya ya simple banget, hitam dengan logo Razer yang memang udah ikonik banget di sini. Itu sisanya di bawah. Nah ini ada di sini ada exhaust-nya yang bener-bener simple banget lah. Nah jadi kita ngomongin sedikit dulu nih soal port-portnya. Nah, di sebelah kanan display di sini ada Kensington lock. Di sini ada HDMI, ada USB 3.0, ada USB Type-C juga di sini. Dan itu untuk di bawah displaynya nggak ada apa-apa ya, kosong. Ada di sini buat ngebuka layarnya. Di sisi kiri display di sini ada audio combo jack, ada 2 kali USB 3.0 sama power jack. Jadi bener-bener minimalis banget karena memang tipis dan juga ringan begitu laptopnya. Begitu ya, sisanya udah dilihat tadi desainnya simple banget. Sekarang kita mau coba buka displaynya nih. Ini dalamnya, di sini udah webcam biasa, keyboard, di sini tombol power. Nah di sini touchpadnya nih, ada dedicated bener-bener buat right click sama left clicknya. Itu di sini di samping sini ada speakernya nih, di samping keyboard. Di sini speaker grillnya. Jadi peletakannya di sini biar mungkin bisa lebih compact begitu. Layarnya juga di sini ya 14 inch, Full HD. Ini udah ya IPS dan juga matte begitu. Jadi ya udah bagus. Terus di sini keyboardnya juga rasanya feelingnya enak, mungkin emang bener-bener desain buat gaming. Jadi ya gitu aja. Coba sekarang kita buka. Nah, terus ini keyboardnya juga udah backlit nih di sini. Backlit RGB warna-warni. Jadi bisa didesain sesuka hati. Nah ini udah nyala juga layarnya. Di sini layar IPS bisa dilihat nih, terang banget, warnanya pop out banget. Apalagi di sini warna-warni bisa dilihat. Udah oke banget lah layar IPS. Dia kira-kira gitu dulu aja. Sekarang kita coba benchmarking sama gamingnya. Nah, sekarang kita mau mulai nih benchmarkingnya. Yang pertama yang mau kita pakai di sini yaitu Cinebench R15. Di sini kita mau ngetes ya lagi-lagi GPU dan CPU-nya.
Di sini OpenGL-nya untuk GPU-nya dapat 88,88 fps, untuk CPU-nya dapat 740. Bisa dikatakan udah lumayan banget nih kedua hasilnya. Untuk tes keduanya ini kita mau ngetes GPU-nya di Benchmark Valley. Di sini dengan settingan ekstrim ya, narik-narik partikel dari aplikasi ini. Skornya di sini 53,1 fps dan dapat 2220 skornya nih. Bisa dikatakan udah lumayan banget karena udah hampir mencapai 60. Nah, sekarang kita mau ngetes lagi di sini GPU-nya pakai Heaven DX11. Kali ini yang mau kita tes yaitu teksturnya lagi-lagi di settingan ekstrim begini. Dapat FPS-nya 86,6 dan skornya di 2182. Di sini udah tembus 60 nih, jauh juga lumayan, bisa dikatakan udah mantep. Nah, jadi tadi kita udah kelar benchmarking, sekarang kita mau mulai nih gamingnya. Game pertama mau kita tes di sini yaitu Witcher 3. Karena di game Witcher 3 ini terkenal berat dan juga ada beberapa presetnya langsung nih. Nah, preset yang kita pilih untuk settingannya kali ini yaitu preset Ultra. Di sini bisa kita lihat waktu idle naik kuda ini sekitar 40-an, di atas 40. Nah, udah itu pas masuk ke combatnya nih, berantem-berantem sama musuh, sempet di bawah 40 sedikit sebentar, langsung bounce back di atas 40. Ya bisa dikatakan untuk settingan ultra seperti ini bisa dikatakan udah mantep banget. Game selanjutnya yang mau kita tes di sini yaitu GTA 5 nih boys. Seperti yang kita tahu GTA 5 itu merupakan game scaling. Nah di sini settingannya bisa dilihat rata-rata very high karena kita mau cari tahu ya sekuat apa sih narik very high ini di sini. Di sini ya bisa dilihat nih, kita udah masukin game benchmarkingnya, FPS-nya itu di sekitar 100-an 80-an, stabil di sekitar situ. Bisa dikatakan masih jauh di atas 60. Yang kisahnya kita penasaran itu yaitu di scene terakhirnya. Nah, biasanya di scene terakhir tabrakan car chase itu akan terjadi drop FPS atau penurunan FPS. Namun di sini kita lihat nih. Nah, pas sudah mulai car chase scene-nya di sini masih FPS-nya di sekitar 70-an. Di scene terakhir ini pas tabrakan FPS-nya sempat turun ke 56 sepersekian detik, langsung bounce back ke 60 lagi. Nggak kelihatan di situ. Nah, bisa dibilang udah mantep banget buat GTA. Nah, untuk game terakhir yang mau kita tes di sini yaitu Watch Dogs 2 boys. Ini game ini bisa dibilang masih lumayan baru dan juga lumayan berat begitu. Dan kali ini di laptop ini settingan yang kita pilih yaitu preset Ultra juga. Nah, seperti yang kita lihat di sini waktu idle FPS-nya itu dapat sekitar 40-an hampir 50. Ya bisa dikatakan udah oke sih sebenarnya gaming seperti ini. Cuman kalau misalkan memang mengincar mau lebih mulus, FPS di atas 60 itu bisa pakai settingan very high. Di situ mungkin ya FPS-nya di atas 60. Nah, ya jadi kira-kira gitu aja nih benchmarking sama gamingnya yang udah kita tes tadi. Bisa kita lihat hasil dari benchmark dan juga gamingnya ini bener-bener bisa dikatakan memuaskan banget. Performanya untuk gaming juga tadi settingan yang kita kasih semua bisa ditarik sama laptop ini. Jadi kalau misalkan untuk gaming ya mungkin Razer ini udah mantep banget lah di laptop yang pakai GTX 1060. Nah, cuma kendalanya di saya itu ya memang merupakan kendala yang bisa dikatakan agak sedikit penting begitulah. Ini itu di temperaturnya. Karena tadi saya pas coba benchmarking itu juga saya ngerasa banget nih temperaturnya bener-bener panas banget sampai tangan saya hangat gitu. Ini dikarenakan ya mungkin karena exhaust-nya itu yang desainnya bisa dilihat exhaust-nya itu di bawah. Dan cuman dua di sini dan ini tuh tipis banget. Jadi kalau otomatis kita taruh seperti ini dan kita main, ini panasnya ini nggak tahu larinya kemana begitu. Jadi bener-bener akhirnya panasnya terakumulasi lagi ke badan laptop ini. Dan juga ngomongin desain, nah laptop ini didesain metal unibody begitu. Dimana badannya ini bener-bener satu keseluruhan ini semuanya besi. Ujung-ujungnya lari lagi ke panas begitu. Karena panasnya nggak bisa lari ini, panasnya akhirnya terdistribusi ke semua bagian dari laptop. Bahkan tadi pas saya coba benchmarking ini layarnya juga tuh ikutan panas. Jadi bener-bener untuk temperatur itu menjadi isu yang besar di Razer Blade ini. Bener-bener ya panasnya tuh secara menyeluruh dan nggak ada jalan buat panasnya itu lari. Udah gitu otomatis karena memang di sini exhaustnya di bawah doang ini harusnya kalau misalkan kita mau main itu terpaksa mesti pakai cooling pad. Ya untuk pencegah ya misalkan ada masalah-masalah begitulah kalau misalnya kita main kita coba tarik kelamaan. Jadi kira-kira begitu dari segi gaming dan juga temperaturnya. Nah, saya kembali ngomongin sedikit lagi dari build quality-nya. Kita ngomongin tadi metal unibody ini ya ada minusnya tadi di temperatur, ada plusnya juga nih boys. Di sini plusnya itu karena memang ini semua udah metal unibody, kelihatannya bener-bener premium banget. Apalagi di sini dengan uni hinge-nya bisa dilihat bener-bener nah, bagus banget. Naik turunkan layarnya ini nggak bergerak. Itu bener-bener bahannya tuh berisi banget lah, nggak kopong istilahnya begitu. Jadi bener-bener udah bagus banget build quality-nya.
di sini. Nah, udah gitu yang mau saya omongin sedikit itu di sini yaitu bezelnya nih. Di sini bisa dibilang saya kurang pas lah begitu sama bezelnya. Sebenarnya bukan kekurangan, cuman memang kurang pas. Kenapa? Karena di zaman yang sekarang ini orang-orang lebih mencari layar yang bener-bener bezel-less begitu. Kalau bisa nggak pakai bezel, nggak pakai bezel. Seperti yang kita lihat HP Samsung itu udah edge to edge. Nah, namun di sini yang kita lihat itu di Razer ini bener-bener bezelnya masih tebel banget di sini. Di sebelah kiri, atas bawahnya tuh masih tebel banget. Dibandingkan brand-brand lain yang udah mengeluarkan laptop yang benar-benar bezelnya super tipis. Bisa dilihat benar-benar kelihatan laptopnya itu benar-benar bagus begitu. Layarnya imersif. Sedangkan di sini benar-benar masih tebel. Jadi ini merupakan satu yang menurut saya hati saya kurang srek begitu. Yang seharusnya mungkin mereka desainnya bisa lebih ya bezel-less, intinya begitu. Turun kita lihat ke speaker di sini. Nah, sebenarnya penempatan speaker di sini itu bisa dibilang ada bagusnya, ada jeleknya. Yang pertama, tadi saya udah coba speakernya, memang suara itu bagus sekali. Bener-bener imersif. Cuma sekali lagi karena penempatan speakernya di sisi kiri dan kanan ini, untuk orang yang mungkin ya posturnya seperti saya, agak besar, waktu memainkan laptopnya ini bisa dilihat seperti ini. Jadi tangan saya di sini main, akhirnya ujung-ujungnya kena ke samping. Jadi speakernya di sini itu bisa ketutup sama bagian kiri tangan saya. Ujung-ujungnya waktu saya main tadi suaranya mendem karena ketutupan tangan. Nah, jadi ya mungkin ini problemnya karena memang laptop ini juga laptop 14 inch. Jadi ya bukan laptop 15 inch, agak kecil, jadi mungkin orang berpostur besar dari saya itu mainnya lebih susah di sini. Udah gitu, sedikit lagi yang saya kurang srek itu di sini yaitu untuk touchpad buttonnya. Di sini touchpadnya sendiri itu sangat enak, sangat bagus berisi, enak banget, mulus segala macem. Cuman touchpad buttonnya di sini berasa kayak kopong banget, berasa seperti bisa dibilang barang murahan lah. Jadi bener-bener feelingnya kurang enak. Udah gitu bener-bener kekecilan banget nih kalau bisa dilihat proporsinya. Di sini kecil banget buttonnya, ya, susah lah dipencetnya, intinya seperti itu. Udah itu ngomongin layarnya juga udah IPS udah bagus banget, di situ nggak ada kekurangan sama sekali. Nah, tadi kita udah bahas semuanya, sisanya lebih ke preferensi kalian semua. Untuk dari desain kita lihat di sini benar-benar simple banget, hitam semua, cuma dengar logo Razernya di sini. Udah gitu ya memang super tipis dan super ringan, jadi benar-benar ya bisa dibawa kemana-mana. Lebih ke aksesoris fashion juga bisa karena benar-benar bagus banget bentuknya. Iya, kira-kira gitu aja laptop review Razer Blade 2017 14 inch dari Noteboys. Jangan lupa di like videonya, di share juga ke teman-teman, di subscribe ke kita Noteboys, dan di komen di bawah kalau misalkan kalian semua ada request untuk kita nge-review apapun itu yang masih berbau teknologi. Saya Bola, signing out.